teman-teman semua. Di video kali ini kita lagi ada di mana nih? Sebelah Katel, salah satu UMKM kuliner Majalengka yang konsep penyajiannya beda dari yang lain. Dan di sebelah kali ini, sebelahnya itu serba pink. Penyajiannya juga menggunakan katel teman-teman, jadi beda dari sebelah yang lain yang biasanya menggunakan mangkok, ini menggunakan katel. Gak cuma buat manjain lidah aja, kedatangan kami di sini sebenarnya punya bukti khusus buat tugas mikroekonomi. Kita pengen bedah gimana sih strategi bisnis di balik populernya sebelah katel yang serba pink ini. Tapi ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Biar makin asik, kenalin dulu nih tim di balik layar yang bakal nemenin kalian eksplorasi hari ini. Check this out. Sebelum kita masuk ke sesi serius bareng ownernya, kita cobain yuk sebelah katel ini. Kita mau buktiin se-worth it apa sih rasanya sampai kedai pink ini selalu rame. Begitu melangkah masuk, kita langsung disambut sama nuansa kedai yang beda dari biasanya. Semuanya serba pink, mulai dari dinding, meja, sampai pernak-perniknya benar-benar bikin mata segar dan suasana jadi vibes anak muda banget. Nah, ini dia teman-teman bagian yang paling bahaya buat kantong. Konsep prasmanan. Kita berempat benar-benar dibebasin buat pilih topping sendiri sepuasnya loh. Mulai dari aneka kerupuk, cuanki, sampai perbaksoan. Semuanya ada. Kalau udah di depan wadah-wadah ini, rasanya pengen diambil semua deh. Padahal perut cuma satu. Di sini kita bisa lihat gimana teori consumer choice bekerja secara langsung. Dengan sistem prasmanan, kita ditantang buat milih kombinasi topping yang paling maksimal tingkat kepuasannya, tapi tetap sesuai sama budget mahasiswa. Strategi prasmanan ini juga pinter banget, karena bikin kita kadang kalap ambil banyak tanpa sadar. Halo guys, langsung aja kita ketemu owner sebelah katel. Guys, jadi di sini kita sedang ditemani oleh owner sebelah katel. Nama saya Devandra, saya di sini selaku pemilik sebelah katel. Kak boleh cerita sedikit nggak awal terbangunnya usaha sebelah katel tuh seperti apa dan gimana gitu? Awal terbangunnya sebelah katel itu gara-gara aku tuh dulu pencinta seblak. Terus tuh karena aku tuh pilih topping-topping di sebelah-sebelah lainnya suka kalap, suka hampir 30.000, 40.000 gitu. Jadinya kayak boncos juga lama-lama. Terus akhirnya terpikir buat buka sebelah sendiri biar gak bayar gitu. Berarti emang karena si tetehnya suka seblak ya? Iya, gara-gara suka seblak juga. Terus emang ini sih hobi jualan sih dari dulu. Jadi hobi jualan, terus apa nih ya yang menjadi ciri khas Sunda gitu, ya kan? Seblak kan rata-rata Sunda, jadinya terpikir untuk buka sebelah katel nih. Kak, kan ini sebelahnya serba pink ya, dari mulai masuk sampai ke belakang sampai penyajian pun serba pink. Nah, boleh diceritain nggak kenapa memilih konsep itu? Terus kan tadi penyajiannya beda tuh dari sebelah-sebelah lain yang biasanya pakai mangkok, ini kan pakai katel kecil tuh. Boleh diceritain nggak kenapa memilih konsep itu? Kalau memilih konsep warna pink itu sama seperti sebelah, karena aku suka pink. Ya, karena aku juga suka pink, juga dari dulu benar-benar aku pencinta pink, jadinya kenapa nggak aku pilih untuk makanan favorit aku dan warna favorit aku jadi satu gitu. Jadinya kita juga beda daripada yang lain kan, rata-rata tuh kan kedai kan kayak ya udah abstrak gitu, warnanya apa aja gitu ada. Jadi kenapa aku nggak memilih warna favorit aku menjadi warna bisnis aku sendiri itu kalau misalnya buat konsep. Kalau misalnya buat katel, awalnya itu emang aku mau pakai mangkok. Tapi kenapa kita nggak beda dari yang lain juga? Kan orang lain kan udah pada pakai mangkok ya. Coba kita bikin pakai katel. Tadinya itu mau kayak langsung masak benar-benar di katel kecil tuh, langsung disajiin tadinya itu. Tapi kan takutnya orang megangnya panas atau semacam hotpot lah gitu. Nah, tadinya itu mau seperti itu, tapi takutnya orang megangnya panas atau anak kecil kan, jadinya dimasak dulu di katel gede baru disajiin ke katel kecil. Nah, kalau semisal kan si kakak nih bangun bisnis seblak ya. Nah, untuk persoalan modalnya tuh ada yang kasih modal apa emang tabungan sendiri? Kalau modal itu pasti dari orang tua ya. Kalau modal awalnya ya pasti orang tua. Pasti orang tua dari dulu itu emang orang tua itu mau ngomodalin. Tadi tuh aku jualan ini di depan dekat jualan es kulkul. Tahu nggak? Es kulkul sama wonton. Terus orang tua mungkin kasihan ngeliat anaknya seperti itu gitu ya. Jualan di pinggir jalan. Jadinya dikasih modal ini berapa buat kurangnya sama aku sendiri.
buat kurangnya itu tuh dulu nominal buat gitu. Boleh. Gimana kak kayak gitu? Oh, aku tuh dulu dikasih modal itu sekitar 100. Buat ngebangun bisnis. Iya, buat ngebangun bis itu masih kurang, jadi pakai uang tambahan aku aja. Itu tuh buat kontrakan aja dulu itu di GGM itu sekitar 38. Ya, 38 juta. Terus buat hotel segala macam kan dengan sisa uang segitu kan nggak akan masuk ya. Jadi dulu tuh aku dari uang tabungan aku sendiri. Kalau outlet di sini tuh kontrak apa tanah sendiri? Kita di sini masih kontrak. Tapi sih ada isu-isu mau dijual. Mau dijual. Tapi kita belum tahu harganya berapa. Isu-isu ya aku mah dengar-dengar gitu, dengar-dengar doang katanya mau dijual. Jadi nanti mau dikonfirmasi lagi kalau misalnya emang cocok sama harganya mau dicoba ajuin negosiasi. Kalau semisal rekrutmen karyawannya itu ngambil yang pengalaman apa non pengalaman atau seperti apa? Oh boleh. Kalau misalnya dulu itu kan aku kan awam banget ya sama dunia bisnis dulu tuh awalnya. Kayak anak kecil pada umum aja gitu kan, biasanya kan bangun bisnis udah yang penting bangun, yang penting kita untung gitu. Kalau dulu itu aku ngambil karyawan ada sebagian. Ini tuh totalnya tuh kan di sini ada 5 karyawan. 4 karyawan tetap dan 1 karyawan pengganti kalau misalnya ada karyawan salah satu di sini ada nggak masuk. Atau enggak kita panggil karyawan pengganti itu di Sabtu sama Minggu karena emang lebih ramai di Sabtu sama Minggu ya. Jadi keteteran gitu yang di sini. Dulu itu aku ngambil itu nggak ada yang berpengalaman. Jadi sama aku diajarin dulu sampai mereka bisa. Jadi aku sebulan dulu ngajarin mereka sebulan dulu baru aku berani tinggal. Ada cuman 1 sih yang berpengalaman. Cuman ya yang 3 itu yang enggak. Jadi semuanya aku ajarin benar-benar dari nol. Kan pengajaran orang sama pengajaran kita sendiri kan pasti beda ya gitu. Makanya aku benar-benar dari tangan aku sendiri sampai jadi karyawan aku yang sekarang gitu. Tapi dari yang di GGM itu kan ada, berarti kan aku total tuh udah pindah 3 kali ya. Iya. Di GGM, di sini sama di sini tetap semuanya karyawan sama. Sama semua. Gak ada yang keluar, gak ada yang gimana. Sama semua. Alhamdulillah pada betah. Nah sejauh ini berarti udah berapa lama bisnis ini berjalan? Dari 2024. Dari 2024 berarti udah berjalan mau hampir 3 tahun di sini. Jadi dulu di GGM 1 tahun, di Jalan Kartini setahun, di sini baru jalan 3 hari. Jadi 2 tahun ya mau bilang 3 hari 3 tahun lah. Baru hari Sabtu ya baru 4 hari lah. Baru hari Sabtu grand opening itu berarti baru 4 hari sekitar 4 hari. Jalan 3 tahun lah kalau misalnya sama tempat ini. Insya Allah bakal tetap di sini terus. Amin. Kak, kalau boleh tahu jam operasional kedai seblak ini buka dari jam berapa sampai jam berapa ya kak? Kalau misalnya untuk jam operasional itu dari hari Selasa sampai hari Jumat itu kita buka di jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Tapi kalau hari Sabtu sama Minggu kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Tapi itu cuman jadi patokan close order. Misalnya kamu nih makan di jam 9.45, gak apa-apa pesan, gak apa-apa makan sampai jam 11. Intinya aku close order jam 10 aja. Gitu. Terus untuk pengadaan bahan baku, apakah masih menggunakan supplier atau fleksibel gitu? Kalau sebagian itu ada supplier juga, ada fleksibel juga. Kalau misalnya untuk jeruk sama cabe, terus kencur itu supplier dari petani langsung. Terus kalau misalnya topping-topping yang lain kayak frozen food, perkerupukan itu masih fleksibel sih. Iya. Nah, bagaimana produksi awal mulai sebelum jadi seblak tuh? Ya. Pertama itu Prosesnya. Iya, prosesnya. Ya. Gimana? Jadi kita nanti pemilihan topping dulu, terus ke kasir kita dicek berapanya, terus nanti kasir bawa ke dapur, dimasak sama bagian dapur, terus langsung disajiin ke customer, gitu. Kan ini menggunakan ketel kecil ya, Ya. Kak? Apakah ada tantangan sendiri gitu? Kalau tantangannya sih nggak ada ya, malah lebih kayak tahan panas daripada mangkok-mangkok pada umumnya. Cuman itu di ininya sih di harga katelnya itu. Jadi satu katel kecil itu di harga 20.000. Di harga 20.000? Ya, 20, sedangkan aku punya 100 pieces katel. Gede juga Di harga modalnya. 20.000. Terus bagaimana tuh cara menjaga rasa dan kualitas agar tetap sama tuh di setiap harinya nggak berubah-ubah? Kalau buat takaran cikur itu kan udah ada takarannya.
Kalau untuk bumbu-bumbu kayak asin atau gula gitu, dia juga sudah ada takarannya. Jadi semua udah ada takarannya. Jadi bakal tetap sama gitu Ya, insya Allah bakal tetap sama. pelanggan tahu kedai sebelah hotel ini dari mana Kak? Biasanya sih tuh dari TikTok, soalnya aku sering update terus ya, sering live terus, sering update terus di TikTok. Jadi biasanya sih tahu dari TikTok. Apakah lebih mengandalkan media sosial atau dari luar komunitas? Biasanya lebih mengandalkan dari media sosial karena lebih luas juga jangkauannya. Target pasar dari kedai ini siapa saja? Target dari ini biasanya sih anak muda ya, karena genjet-genjet zaman sekarang itu suka nyeblak gitu biasanya. Menurut kakak, apa yang menjadi daya tarik utama dari kedai ini dibandingkan kompetitor atau pesaing? Aku itu daya tariknya mungkin menurut aku ada dua ya, dari tempat sama dari segi penyajian memakai katel. Karena tempat kita juga alhamdulillah udah luas ya, udah ada outdoor sama indoor juga. Jadinya itu menurut aku yang menjadi daya tarik tersendiri buat sebelah katel. Apakah pernah melakukan promosi? Tentu, kalau iya seperti apa? Promosi pernah waktu itu ke jajanan cek, pernah waktu itu. Tapi yang di kedai di sana, tapi untuk sekarang kita belum promosi karena buat menunya itu belum lengkap, tapi insya Allah nanti kedepannya kita bakal promosi. Itu ada gak sih tantangan dari modal? Tantangan dari modal itu ada, waktu itu tabungan aku emang menipis, benar-benar menipis, jadi modal nekat sih sebenarnya. Kalau misalnya kita nggak nekat kan nggak akan jalan-jalan kan ya. Iya. Makanya semua itu dari modal nekat, jadi minta tambahan juga sih sama bapak. Itu aja. Iya, terus untuk pendapatan perharinya itu biasanya stabil atau naik turun? Biasanya sih naik turun, soalnya kan namanya usaha kita kan nggak mungkin ada di atas terus ya, pasti ada turunnya juga. Mungkin bisa dibilang nggak stabil naik turun. Untuk pengeluaran paling besar itu biasanya di bagian apa? Pengeluaran paling besar itu biasa di bagian yang paling kalian tahu pasti kontrakan. Iya. Ya itu paling besar itu kontrakan. Terus yang kedua kita di katel, di harga katel itu 20.000 kali 100 itu udah berapa. Terus juga sama pertopingan sih, awalnya itu emang kita ngeluarin uang tuh besar. Terus beli kulkas juga kan besar kan, itu beli kulkas sama beli pertopingan biasanya yang agak mahal. Terus kan misalnya Kak, kan harga bahan itu naik nih Ya itu tuh ngaruh banget gak sih ke kakaknya? sebenarnya emang ngaruh ya. Waktu itu dulu pertama kali aku merintis itu cikur itu 1 kilonya 16.000 dan sekarang cikur itu sampai 50.000 ya. Sampai 50.000 itu naik berapa kali lipat, 2 kali lipat lebih ya. Jadi ya mau gak mau ya tetap aja harga stabil gitu. Daripada sekarang customer kecewa gara-gara harga naik gitu ya, lebih baik ya udah kita yang ambil untung sedikit tapi banyak pelanggan yang datang gitu. Terus berarti kakak tuh pernah ngalamin itu rugi Rugi mah pasti, setiap bisnis itu kita harus berani rugi. Kalau misalnya kita nggak pernah rugi berarti itu namanya bukan bisnis, pasti. Terus Kalau cara itunya gimana ngatasinnya? Maaf potong. oh ya boleh apa? Kalau cara ngatasinnya itu ya kita harus bermodal lagi. Misalnya nih kita rugi, ya kita harus bermodal lagi terus. Jadi kita jangan apa ya, jangan mengharapkan untung banyak. Ya jangan mengharapkan untung banyak. Misalnya nih pendapatan sekarang, kita jangan ambil banyak dulu, kita putar lagi uang. Jadi kita putar uang. Kalau misalnya kalian sudah mencapai titik yang kalian mau, stop itu uang. Jadi oh ya udah mungkin udah ini putar uangnya. Kalau aku sih misalnya Kak, harapan kedepannya buat kedai sebelah ini apa nih? harapan terbesarnya itu semoga makin banyak buka orang ya, yang pertama. Terus yang kedua juga mau bikin apa? Mau bikin cabang, insya Allah. Terus juga ya dia makin banyak kenal orang sih, itu aja. Aku mah cuman maunya. Jadi aku mah nggak mau terlalu fokus buat cabang. Kita harus fokusin dulu satu cabang, baru kita fokus lagi mau bikin cabang. Jadi, harus sudah di sini dulu, jangan sekarang yang cabang pertamanya itu belum jelas, kita udah bikin cabang lagi, nantinya malah tutup dua-duanya gitu. Nah, ada saran nggak kita buat anak muda yang pengen mulai usaha Kak?
Kalau saran aku sih intinya modal nekat aja. Modal nekat sama modal uangnya juga. Kalau misalnya sekarang kita udah modal nekat tapi uangnya nggak ada kan juga percuma kan ya. Jadi saran aku emang kita harus modal nekat. Terus yang kedua kita berani rugi. Kita pasti kalau main di bisnis pasti kita pasti ada rugi kan. Jangan berpikiran kita tuh bakal usaha itu bakal untung terus. Pasti ada ruginya juga. Tuh. Terus yang ketiga menurut aku cari usaha, cari bisnis yang jadi satu sama hobi. Misalnya kesukaan, kayak aku kan sukanya itu kan seblak, jadinya aku buat usaha kesukaan aku sendiri seblak. Terus kayak misalnya kamu suka bakso, nah kamu bikin bakso gitu maksud aku. Gitu sih. Kan Gens itu banyaknya malu ya, banyak Ya. malu kalau mulai usaha jualan itu malu gitu. Dia mah jualan gitu. Menurut aku tuh kayak gimana tuh pendapatnya kalau anak muda yang malu memulai usaha tuh? Kalau dari segi aku sendiri emang dulunya aku seperti itu. Dulu aku seperti itu kayak gengsi gitu loh ya, pasti kita gengsi gitu loh membuat usaha, sedangkan orang lain tuh benar-benar uang 100% dari orang tua gitu pasti. Tapi setelah aku jalanin, kenapa harus malu? Kenapa harus malu sedangkan kita aja nggak hidup dari apa yang mereka omongin gitu. Aku cuma itu aja sih. Tapi sering sih ada omongan-omongan kayak gitu. Tapi aku nggak peduli sih sama itu, orang tua aku aja ngedukung. Kenapa aku harus mendengarkan omongan orang lain gitu. Oke Kak, baik itu saja yang bisa kami wawancara. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ya, untuk sama. diwawancara sama kita. Ya. Semoga usahanya lancar terus. Amin. Jangan lupa mampir ke sebelah kapel. Lokasinya ada di mana nih Kak? Ada di Jalan Suha di samping Panti Uma di dekat Kopi Apik arah Pujasera. Jangan lupa mampir ya guys. Dadah. Oke guys, jadi itu tadi wawancara kami di kedai sebelah kapel. Ternyata di balik usaha kuliner yang cukup unik dan serba pink ini, terdapat banyak hal yang harus dikelola, mulai dari SDM, operasional, pemasaran, dan juga keuangan. Dari sini kami jadi belajar bahwa menjalankan usaha itu tidak semudah yang kelihatan, tapi banyak juga yang harus diperhatikan. Terima kasih untuk semuanya sudah menonton sampai akhir. Semoga tetap jaga karakter, jaga kebudayaan, tetap culture dalam segala cuaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.